Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Di sini kami akan membahas studi kasus yang berkait dengan moderasi beragama. Apa sih kasus itu? Kasus ujaran kebencian agama yang terjadi di Aceh. Jadi kasus ini terjadi di Banda Aceh. Seorang tersangka berinisial DS diduga menyebarkan ujaran kebencian berbasis agama melalui media sosial. Konten tersebut kemudian menyebar luas dan memunculkan reaksi keras dari masyarakat karena dinilai berpotensi menimbulkan keresahan sosial. Pihak kepolisian melakukan penyelidikan hingga akhirnya menetapkan DS sebagai tersangka. Bahkan pada April 2026, kasus ini masuk ke tahap 2, yaitu pelimpahan tersangka beserta barang bukti ke jaksa. Untuk proses hukum lebih lanjut, artinya kasus ini memang dipandang serius oleh aparat penegak hukum. Nah, dari kasus ini ada beberapa masalah utama yang bisa kita lihat. Yang pertama tentunya ada ujaran kebencian berbasis agama yang dapat memicu konflik di tengah masyarakat. Yang kedua, ada penyalahgunaan digital. Informasi negatif sangat cepat menyebar, bahkan sebelum sempat diverifikasi. Yang ketiga, masih rendahnya literasi digital, sehingga masyarakat mudah terpengaruh atau terpancing emosi oleh konten provokatif. Dan yang paling berbahaya adalah munculnya potensi perpecahan antar umat beragama, padahal keberagamaan seharusnya menjadi kekuatan bangsa. Kalau dianalisis menggunakan konsep moderasi beragama, kasus ini menunjukkan kurangnya sikap toleransi, adil, dan seimbang dalam menyikapi perbedaan. Karena dalam moderasi beragama, kita diajarkan untuk menghormati keyakinan orang lain, tidak bersikap ekstrim, dan lebih mengedepankan perdamaian. Sedangkan dalam kasus ini, yang muncul justru narasi kebencian. Ini bertentangan dengan semangat moderasi beragama yang menekankan hidup rukun dalam keberagaman. Sebagai mahasiswa, tentu kita tidak bisa diam. Ada beberapa hal yang bisa kita lakukan. Yang pertama, meningkatkan literasi digital, supaya kita lebih bijak dalam menerima maupun membagikan informasi. Yang kedua, aktif menyebarkan konten positif tentang toleransi dan moderasi beragama di media sosial. Ketiga, ikut mengedukasi lingkungan sekitar bahwa perbedaan bukan alasan untuk saling membenci, melainkan kesempatan untuk saling memahami. Dan tentu mendukung penegakan hukum agar kasus serupa tidak terus terulang lagi. Jadi kesimpulannya, kasus ini menjadi pengingat bahwa ujaran kebencian berbasis agama bisa merusak persatuan dan harmoni sosial. Oleh karena itu, penting bagi kita semua untuk menerapkan nilai moderasi beragama, menjaga ucapan, serta menggunakan media sosial dengan lebih bijak. Karena perbedaan bukan untuk dipertentangkan, tetapi untuk dihargai. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.